Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita senantiasa selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk mempelajari materi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sih di sini yang tidak kenal dengan malaikat? Makhluk yang diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Sosok malaikat yang tidak terlihat atau gaiblah yang membuat kita sering bertanya-tanya, apakah malaikat itu benar adanya atau tidak ya? Sebagai seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita semua wajib percaya akan keberadaan malaikat yang selalu mengawasi dan mencatat segala tingkah laku kita sehari-hari. Para malaikat selalu bertasbih dan berzikir serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk. Malaikat sangat taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah durhaka kepadanya. Kita sebagai manusia seharusnya malu dengan para malaikat dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia saja sering lalai dalam hal beribadah, bahkan sengaja meninggalkan sholat dengan alasan pekerjaan dan lain-lain. Lantas, bagaimana sih kita bisa memperbaiki itu semua? Salah satu caranya adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Dari keenam rukun iman yang ada, beriman kepada malaikat Allah adalah rukun iman kedua setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita juga wajib mengimani malaikat-malaikat Allah dengan meyakini keberadaannya memang benar-benar ada di sekeliling kita. Adapun cara beriman kepada malaikat yang dapat kita pelajari dan lakukan seperti berikut ini. Pertama, meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu memang ada. Yang kedua, meniru sifat malaikat yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu melakukan perbuatan baik dan meninggalkan dosa. Yang keempat, mempercayai adanya kehidupan setelah kematian. Dan yang terakhir, mempercayai rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil perintah beriman kepada malaikat sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullu amana billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir, yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun yang lain dari rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan, kami mendengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Teman-teman semuanya, beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dapat mendudukan posisi manusia sebagai insan yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diharapkan dapat mendorong kepada manusia menjadi makhluk yang memiliki sifat ketaatan seperti malaikat.
dan menjauhkan diri dari sifat iblis yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua, jumlah malaikat itu sebenarnya ada banyak sekali, bahkan ribuan. Tetapi seperti yang kalian ketahui, ada 10 nama malaikat Allah yang wajib kalian ketahui. Hayo, siapa di sini yang belum hafal? Nah, malaikat yang pertama adalah malaikat Jibril. Tugas dari malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Bagian dari kalian pasti bertanya-tanya, nah, para rasul kan sudah wafat, terus sekarang malaikat Jibril tugasnya apa? Masa iya nganggur? Tentu saja tidak ya teman-teman. Tugas lain yang diberikan kepada malaikat Jibril setelah berakhirnya masa kerasulan adalah memimpin para malaikat turun ke bumi. Tugas ini dilakukan setidaknya 1 tahun sekali, yakni pada apa? Ya, pada 1 malam di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ketika malam itu, malaikat Jibril turun untuk memberikan kedamaian. Selain itu, tugas lain dari malaikat Jibril adalah meniupkan roh ke dalam janin yang ada di dalam kandungan. Yang kedua, ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas untuk mengurus urusan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mengatur rezeki terutama manusia. Di antaranya yang diatur adalah air, hujan, pembagian rezeki bagi manusia, tumbuhan, hewan, dan sebagainya yang ada di muka bumi. Malaikat Mikail merupakan salah satu malaikat yang menjadi pembesar seluruh malaikat selain malaikat Jibril. Yang ketiga ada malaikat Israil, yaitu malaikat yang tugasnya mencabut nyawa semua makhluk, terutama dirinya sendiri. Malaikat Israil diberi kemampuan oleh Allah untuk dapat menjangkau dan mudah dari barat hingga ke timur, dan juga mampu membolak-balikan dunia. Yang keempat, ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya adalah meniup sangkakala. Malaikat Israfil selalu memegang trompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad hingga kiamat tiba. Pada tiupan pertama, untuk menakutkan dan memporak-porandakan dunia. Pada tiupan kedua, untuk mematikan para malaikat. Dan pada tiupan ketiga, untuk membangkitkan orang-orang yang telah mati. Dalam sebuah hadis digambarkan bahwa sangkakala malaikat Israfil berbentuk seperti tanduk dan terbuat dari cahaya dan ukurannya seluas langit dan bumi. Yang kelima dan keenam ada malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan malaikat Nakir tugasnya adalah menanyakan dan menguji iman orang yang telah mati. Yang ketujuh dan kedelapan ada malaikat Rokib dan Atid. Malaikat Rokib dan Atid tugasnya adalah mencatat amal baik manusia dan mencatat amal buruk manusia. Yang kesembilan ada malaikat Malik. Tugas dari malaikat Malik yaitu menjaga dan mengawasi neraka. Yang ke-10 ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tugasnya menjaga dan mengawasi surga. Nah, itulah 10 nama malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Adapun perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin sebagai berikut. Malaikat merupakan makhluk gaib, tidak memiliki nafsu,
selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berjenis kelamin, tidak makan, tidak tidur, dan tidak kawin, serta memiliki akal pikiran yang sifatnya statis. Sedangkan manusia memiliki wujud nyata, memiliki nafsu, ada yang taat dan ada yang durhaka, berjenis kelamin, makan dan minum, tidur dan kawin, memiliki akal pikiran yang sifatnya dinamis. Sedangkan jin merupakan makhluk gaib, memiliki nafsu, ada yang taat dan ada yang durhaka, berjenis kelamin, makan, minum, tidur, dan kawin, memiliki akal pikiran yang sifatnya dinamis. Adapun beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh para malaikat. Yang pertama, malaikat dapat menyerupai makhluk lain atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat dilihat oleh makhluk atau bangsa manusia. Yang kedua, malaikat dapat melakukan perjalanan dalam jarak yang sangat jauh dengan jangka waktu yang sangat singkat. Yang ketiga, malaikat memiliki kemampuan yang luar biasa sehingga dapat melaksanakan tugas dengan mudah walau yang amat berat dan tidak dapat dilakukan oleh makhluk lain. Yang keempat, malaikat sangat patuh dan tidak pernah durhaka terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, malaikat memiliki fisik yang sangat kuat sehingga dapat melaksanakan tugas yang sangat berat. Yang keenam, malaikat memiliki sayap. Dan yang terakhir, para malaikat bersifat maksum. Pembahasan yang terakhir adalah hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dalam beriman kepada malaikat. Di antaranya, 1. Semakin meyakini terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendorong manusia untuk senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendorong semakin tekun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, semakin meningkat dalam bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, selalu menumbuhkan semangat dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Keenam, semakin meningkat untuk mengikuti sifat dan tabiat malaikat. Yang ketujuh, selalu berpikir dan berhati-hati dalam berbuat atau dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, membentuk jiwa seorang muslim menjadi benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, mendorong manusia untuk selalu berbuat baik karena sekecil apapun perilaku baik akan dicatat oleh malaikat. Demikianlah penjelasan tentang materi beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Semoga teman-teman semua dapat memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga penjelasan ini juga bermanfaat untuk kalian semua. Tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjaga keimanannya. Ahmad Mustafa Bisri pernah mengatakan, malaikat tidak pernah salah, setan tidak pernah benar. Manusia bisa salah ataupun benar, maka kita dianjurkan saling mengingatkan, bukannya menyalahkan. Intinya, kita sebagai manusia hendaklah saling mengingatkan satu sama lain, apakah perbuatan itu benar atau salah. Dan Anas Al-Mansur pernah mengatakan, ingatlah bahwa apapun yang kita katakan akan dicatat oleh malaikat. Maka berkatalah yang baik, berbicaralah yang bermanfaat, berbagi kebaikan, saling menasehati dan mengingatkan. Intinya, kita semua harus selalu waspada dan berhati-hati dalam berbuat dan bertindak. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.